Selamat datang Lur di channel YouTube Zulfa Hanafiah. Nah, di video ini Kak Zulfa akan membahas soal KSM Matematika Terintegrasi tingkat MTS tahun 2021 dan ini soal terakhir ya, atau soal nomor 25. Sebelumnya, terus dukung channel YouTube Zulfa Hanafiah untuk terus menyajikan pembahasan soal-soal matematika. Mari langsung kita bahas soal nomor 25. Rohman, Safri, dan Wahyu berlomba lari 100 meter. Nah, ketika sampai sini terlebih dahulu, ketika lomba lari, maka garis start atau garis mulainya itu pada posisi 0 meter. Kemudian garis finishnya, karena jaraknya lari 100 meter, maka garis finishnya 100 meter. Untuk mencapai kemenangan, maka harus nyampai pada garis 100 meter ini. Lanjut ke soal. Pada saat Rohman menyentuh garis finish, berarti posisi Rohman di mana? Posisi Rohman di 100 meter. Safri berada 10 meter di belakang Rohman. Berarti posisi Safri di mana? Posisi Safri merupakan posisi Rohman dikurangi 10 meter karena berada di belakangnya. Maka posisi Safri sama dengan 100 meter dikurangi 10 meter. Sama dengan 90 meter. Diperolehlah posisi Safri 90 meter. Lanjut ke soal. Dan Wahyu berada 10 meter di belakang Safri. Sampai sini terlebih dahulu. Maka posisi Wahyu, posisi Safri dikurangi 10 meter. Berapa? 80 meter. Nah, lanjut ke soal. Keesokan harinya, berarti hari kedua, mereka berlomba lagi di lintasan yang sama. Mereka berlomba lagi di lintasan yang sama, tetapi kali ini garis start Rohman, garis start Rohman dimundurkan sejauh 20 meter. Sampai sini, berarti start awal, garis start hari pertama itu 0 meter, startnya Rohman sekarang mundur 20 meter. Kak Zulfa tulis di sini minus 20. Dan garis start Safri dimundurkan sejauh 10 meter. Berarti start Safri 0 meter di hari pertama, mundur 10 meter, minus 10 meter. Titik di sini. Di sini tidak disebutkan garis startnya si Wahyu. Maka Wahyu garis startnya itu sama seperti di hari pertama. Berapa? Di 0 meter. Jika kecepatan mereka berlari sama, nah ini. Kecepatan sama. Jika kecepatan mereka berlari sama seperti kecepatan di hari sebelumnya, kecepatannya tetap, hanya jaraknya yang berbeda. Sampai sini terlebih dahulu. Lintasan untuk lomba lari, lintasannya sama. Kecepatan berlarinya Rohman, Safri, Wahyu sama seperti kecepatan berlarinya mereka ketika di hari pertama lari. Yang berbeda di sini apa? Yang berbeda garis start. Nah, garis start ini mempengaruhi jarak larinya. Karena mereka bertiga harus nyampai finish di 100 meter. Oleh karena itu, berapa jarak yang ditempuh oleh Rohman? Rohman menempuh jarak 120 meter. 100 meter lintasan di hari yang sama, sementara mulainya dari mundur 20 meter. Safri, berarti Safri berapa? Jarak larinya atau jarak yang harus ditempuh Safri itu 110 meter dan
Jarak yang ditempuh Wahyu, karena startnya sama hari pertama, maka jarak yang ditempuh Wahyu 100 meter. Nah, ingat ya, lintasannya sama, kecepatannya sama seperti pada kecepatan hari pertama. Yang membedakan adalah jarak. Pertanyaannya adalah, maka yang akan menyentuh garis finish pertama kali adalah, jadi pemenangnya itu siapa yang akan sampai di garis finish pertama? Nah, dengan menggunakan rumus kecepatan. Kecepatan yang dilambangkan dengan huruf V, kecepatan sama dengan S per T, di mana S itu jarak dan T itu waktu. Kita misalkan waktu di hari pertama berlari kita simbolkan dengan huruf T. Maka kecepatan yang VR ini, kecepatan yang ditempuh Rohman lari dengan kecepatan berapa? Jarak per waktu, jaraknya berapa yang ditempuh Rohman? 100 per waktunya berapa? T. Waktunya sama. Jadi saat mencapai garis T, saat mencapai waktu T, si Rohman sudah berlari sejauh 100 meter, Safri 90 meter, dan Wahyu 80 meter. Sehingga kecepatan si Rohman sama dengan 100 per T, kecepatan si Safri 90 per T, dan kecepatan si Wahyu 80 per T. Dalam waktu yang sama, jarak tempuhnya berbeda-beda. Rohman menempuh 100 meter, Safri 90 meter, Wahyu 80 meter. Nah, sekarang kita perlu membandingkan kecepatan Rohman, kecepatan Safri, dan kecepatan Wahyu. Sama dengan 100 per T banding 90 per T banding 80 per T. T, semua nilainya sama, maka ini bisa kita coret. Maka Rohman, kecepatan si Rohman banding kecepatan Safri banding kecepatan Wahyu sama dengan 100 banding 90 banding 80. Ada nolnya 1. Kita buang 1-1. Nah, perbandingan kecepatannya menjadi 10 banding 9 banding 8. Maka kecepatan Rohman sama dengan 10 meter per satuan waktu. 10 meter. Jadi menempuh jarak 10 meter dalam waktu T. Kecepatan Safri 9 meter per satuan waktu dan kecepatan Wahyu 8 meter per satuan waktu. Nah, di hari kedua, pada hari kedua, Rohman, Safri, Wahyu dengan kecepatan ini, ketiga ini, dan jaraknya ini, siapa yang mencapai finish terlebih dahulu? Berarti ini dicari waktunya. Dengan rumus awalnya itu kan kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Maka untuk mencari waktu dengan cara jarak dibagi kecepatan. Atau bisa dilambangkan dengan S per V. Nah, pertama kita akan mencari jarak yang ditempuh oleh Rohman. Berarti jarak yang ditempuh oleh Rohman 120 meter dibagi 10 meter per satuan waktu. Kok jarak? Waktu ya, mohon maaf. Waktu yang ditempuh Safri 110 meter dibagi 9 meter per satuan waktu, dan waktu yang ditempuh oleh si Wahyu 100 meter dibagi 8 meter per satuan waktu. Ada meter, ada meter. Ada 0, ada 0. Jadi, si Rohman, waktu yang diperlukan oleh Rohman untuk mencapai garis finish membutuhkan waktu sebanyak 12 satuan T atau 12 satuan waktu. Waktu di sini karena tadi tidak dikatakan di soal apakah detik atau menit atau jam, jadi menggunakan satuan T, 12 satuan waktu. Kemudian, berapa waktu yang ditempuh oleh si Safri?
Ada meter, meter. Kita coret. 110 kita bagi 9, hasilnya 12,22 satuan waktu. Satuan T. Wahyu. Nah, ini juga bisa dicoret. 100 dibagi 8, 12,5 satuan waktu. Satuan T. Jadi, Rohman akan sampai di garis finish setelah menempuh jarak 12 satuan waktu. Safri setelah menempuh jarak 12,22 satuan waktu. Dan Wahyu setelah menempuh jarak 12,5 satuan waktu. Nah, dari sini siapa yang paling cepat mencapai garis finish? Yang paling cepat mencapai garis finish adalah yang waktunya semakin kecil. Berarti di sini pemenangnya adalah Rohman, atau yang akan mencapai garis finish pertama kali adalah Rohman. Terima kasih untuk yang telah menyaksikan pembahasan soal KSM Matematika Terintegrasi. Semoga yang mengikuti KSM tahun 2022 dilaksanakan dapat mengikutinya dengan lancar dan sukses dan menghasilkan yang terbaik. Terus dukung channel YouTube Zulfa Hanafiah untuk membahas soal-soal atau hal-hal yang berkaitan dengan matematika. Sampai berjumpa di KSM tahun 2022 untuk tingkat MTS dalam babak penyisihan kabupaten atau kota. Ingat, link pembahasan setiap nomor ada di deskripsi video. Terima kasih.